sudah resmi disahkan. Undang-Undang KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2020. Hai, Salwa di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang paling fenomenal, paling kontroversial, dan paling banyak dibahas akhir-akhir ini, yaitu tentang pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 18 November tahun 2025. Undang-undang ini menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan membawa perubahan yang sangat besar dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Bahkan, sebelum disahkan, masyarakat termasuk juga mahasiswa sudah banyak menolak beberapa bagian karena dianggap membuka potensi penyalahgunaan kewenangan. Tapi, apa sebenarnya isi undang-undang ini? Dan apa saja pasal-pasal barunya dan kenapa masyarakat resah? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ini mengandung 14 poin perubahan substantif yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026 bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Di sini terdapat 3 pilar kunci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang menjadi dasar dari perubahan besar. Yang pertama terkait dengan penguatan hak asasi. Revisinya itu memperkuat hak tersangka, terdakwa, korban, dan juga saksi. Dalam 14 poin substansi, salah satu poin penting adalah penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan juga saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan juga kekerasan. Nah, selain itu, peran advokat juga diperkuat di sini. Advokat itu menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Yang kedua adalah mekanisme keadilan restoratif. Salah satu poin revisi adalah pengaturan mekanisme restoratif justice dalam proses pidana. Ini berarti bahwa tidak semua proses pidana itu diharuskan berakhir dengan hukuman untuk kasus-kasus tertentu. Nah, pelaku dan juga korban bisa menyelesaikan secara pemulihan yang mempertimbangkan keadilan dan juga kemanusiaan. Kita masuk yang ketiga, modernisasi upaya paksa dan pengawasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru memperbaiki aturan tentang penggunaan upaya paksa, yaitu seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain, dengan memperkuat asas due process model. Nah, ada juga di sini ada juga mekanisme pengawasan yang lebih ketat, misalnya izin hakim dalam pemblokiran rekening dan digital, dan juga pengaturan pra-peradilan yang lebih ketat. Mari kita masuk ke dalam poin krusial, yaitu tentang pasal-pasal fenomenal dan juga perubahan signifikannya. Yang pertama terkait dengan ketentuan umum, yaitu di dalam pasal 1 angka 19. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru itu menambahkan jenis putusan baru, yaitu putusan pemaafan hakim. Ini berarti bahwa hakim itu mengakui kesalahan terdakwa. Tetapi karena faktor-faktor seperti ringan perbuatan, situasi pribadi terdakwa, atau pertimbangan kemanusiaan, hakim tidak menjatuhkan pidana. Ini adalah inovasi besar karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama itu hanya mengenal putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntutan. Yang kedua adalah hak saksi dan juga korban sesuai dengan pasal 135. Saksi berhak tidak dituntut. Wah, maksudnya itu gimana ya? Maksudnya adalah seperti di kasus pidana ataupun kasus perdata atas kesaksian atau laporan yang dia berikan, kecuali jika saksi bersaksi tidak dengan itikat baik. Nah, saksi itu juga berhak mendapatkan pendampingan dari advokat selama pemeriksaan. Saksi bisa menolak menjawab pertanyaan yang bisa memberatkan dirinya sendiri, bahkan jika telah disumpah ataupun berjanji. Hal ini juga memperkuat proteksi saksi lebih rinci dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya. Kita masuk poin yang ketiga tentang kelompok rentan sesuai dengan pasal 138 ayat 2 poin D. Untuk saksi korban perempuan ataupun penyandang disabilitas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru itu mengizinkan pemberian keterangan jarak jauh.
global, jadi bisa jarak jauh gitu. Nah, ini bisa melalui komunikasi audio visual apabila kehadiran langsung itu sulit karena trauma ataupun karena rasa takut atau kondisi psikis lainnya yang dinilai oleh dokter ataupun psikolog. Nah, ini adalah salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dan juga baru. Yang keempat, terkait dengan upaya paksa, pasal penyitaan dan juga pemblokiran. Di sini maksudnya adalah dalam penggeledahan ataupun penyitaan dalam keadaan mendesak, penyidik itu bisa melakukan penyitaan benda bergerak tanpa izin hakim terlebih dahulu. Tetapi kemudian itu wajib meminta persetujuan hakim dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya terkait dengan pemblokiran rekening atau data digital. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru itu mengatur bahwa pemblokiran harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun hakim. Namun apabila dalam keadaan mendesak, pemblokiran itu bisa dilakukan lebih dulu dengan permintaan persetujuan hakim dalam batas waktu maksimal. Selanjutnya tentang penyadapan. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ini penyadapan itu masih disebut, tapi regulasi terkait dengan teknisnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, melainkan akan dirumuskan dalam undang-undangnya sendiri. Selanjutnya tentang pra-peradilan dan juga ganti rugi atau rehabilitasi. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru itu memperkuat mekanisme pra-peradilan. Nah, seseorang dapat mengajukan pra-peradilan untuk memeriksa keabsahan tindakan upaya paksa seperti penahanan atau penyitaan. Nah, jika hakim pra-peradilan itu menilai tindakan itu salah, korban bisa meminta ganti kerugian, rehabilitasi dan juga kompensasi. Lalu kita bakal masuk ke materi terkait dengan manfaat dan juga potensi keuntungannya. Nah, dari perspektif pendukung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru itu membawa sejumlah manfaat sangat strategis ya. Yang pertama itu menegaskan dan memperluas perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana, seperti tersangka, terdakwa, saksi dan juga korban itu lebih dilindungi. Selanjutnya juga ini kan memasukkan mekanisme restoratif ya dalam proses pidana yang bisa mengurangi beban pengadilan dan juga memberi solusi pemulihan dibandingkan dengan hukuman semata. Nah, ini tuh juga bakal meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi. Dengan pengaturan izin hakim untuk pemblokiran, rekaman pemeriksaan, dan juga pra-peradilan, diharapkan ada kontrol lebih baik terhadap penyalahgunaan wewenang dari aparat. Kita masuk ke dalam risiko, kritik, dan juga tantangannya apa aja. Di balik harapan itu muncul berbagai kritik dan juga kekhawatiran dari masyarakat. Yang pertama terkait dengan pemaafan hakim. Nah, meskipun niatnya adalah untuk kemanusiaan, tidak jelas nih seberapa sering dan juga dalam kondisi apa pemaafan ini digunakan dan bagaimana akuntabilitasnya. Yang kedua terkait dengan penyadapan. Karena penyadapan diatur di undang-undang terpisah, belum ada kepastian mekanisme teknisnya, risiko celah regulasi dan juga potensi penyalahgunaan sebelum undang-undang penyadapan disahkan sepenuhnya. Selanjutnya adalah tentang pemblokiran rekening. Nah, klausul keadaan mendesak itu memungkinkan tindakan dari pemblokiran itu lebih dulu dengan evaluasi penyidik. Ini bisa berpotensi disalahgunakan jika pengawasan hakimnya lemah. Kemudian tentang pengelolaan barang bukti. Nah, dalam catatan pembaruan Dewan Perwakilan Rakyat, pengelolaan barang bukti masih menjadi tantangan. Database sitaan dan juga terkait dengan koordinasi antar lembaga dan sistem penyimpanan perlu diperkuat agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru tidak hanya legal di atas kertas tapi juga operasionalnya. Selanjutnya terkait dengan proses legislasi. Nah, sebagian aktivis masyarakat sipil itu menilai bahwasannya pembahasannya itu terlalu cepat dan juga menuntut kontrol yudisial yang lebih kuat, check and balance-nya, agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat. Kesimpulannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebenarnya sebagai tonggak reformasi hukum acara pidana di Indonesia, yaitu menghadirkan perubahan struktural dan juga substansial yang bisa memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Ini juga bisa mengintegrasikan keadaan restoratif dan memperbaiki mekanisme upaya paksa. Namun, transformasi ini juga membawa resiko yang tidak bisa diabaikan, seperti pengawasan, seperti regulasi teknis, penyadapan, dan juga potensi penyalahgunaan wewenang menjadi tantangan yang sangat besar.
Jadi, sebagai mahasiswa atau warga negara yang peduli tentang keadilan, kita perlu terus mengawasi implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru dan juga menuntut transparansi serta akuntabilitasnya. Karena sebuah undang-undang yang baik tidak cukup hanya ditetapkan, ia harus dioperasionalkan dengan tepat agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan benar-benar menegakkan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.